Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas bonek sudah berubah. Nah, seperti apa perubahan bonek? Bagaimana perubahannya? Oke, kita saksikan saja bersama. Tonton sampai habis. Oke, Cok, ini yang pertama. Siapa sih yang nggak tahu bonek itu? Bonek ini adalah supporter fanatiknya Persebaya ya. Nah, ini yang pertama, pertanyaannya itu bagaimanakah bonek di era zaman dulu ini, Cok? Dari dulu dan sekarang apakah udah ada perubahannya? Ya, siapa yang nggak tahu bonek? Bonek adalah supporter fanatik Persebaya, supporter besar ya di Indonesia. Tapi masalahnya satu, memang dari dulu itu bonek dicap jelek ya oleh masyarakat. Stigmanya buruk sekali. Ya, terkenal maling gorengan, terkenal sering premanisme dan macam-macam lah ya, jelek sekali mungkin. Oke, banyak sekali ya media-media itu yang menyudutkan supporter Persebaya yang bernama bonek ini. Bahkan tidak jarang juga kritikannya media ini sangat pedas sekali, Cok, kepada supporter Persebaya ini. Apakah nantinya akan berdampak, Cok, ini? Lah, dengan stigma yang jelek dari media itu mungkin mempengaruhi banyak masyarakat ya, terutama media sosial. Memang dari dulu bonek dicap maling gorengan dan bla 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 bla. Terus ini kan era baru ya, era persepak bolaan baru menurut saya di Indonesia ini. Eranya sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu masih identik dengan manianya, sekarang sudah berbeda. Nah, ini kan hadirnya beberapa kultur di Indonesia ini ya, berdampak tidak sih untuk boneknya sendiri? Saya jelaskan dulu ya, di era media sosial yang sangat gencar, informasi semakin bisa didapatkan di seluruh dunia. Nah, untuk kultur supporter itu juga ada perubahan. Di Eropa kan terkenalnya memang ultras, kasual, hooligan, dan berbagai macam ya. Dengan informasi yang bisa didapatkan dengan mudah lewat internet, maka banyak supporter-supporter Indonesia itu meniru mereka. Ya sih, Cok, benar juga. Tak jarang juga itu mereka itu meniru style-style mereka. Stylenya ada yang berpakaian hitam-hitam, ada yang memakai kasualan. Nah, sekarang itu malah mewajibkan memakai sepatu di dalam stadion. Ini menurut pandanganmu gimana, Cok? Bagus atau tidak sih seperti itu? Ya, jelas bagus sekali ya. Kalau yang saya tahu ultras itu mewajibkan bersepatu agar menghormati pemain. Ketika kamu menonton pertandingan, menonton idolamu, menonton pahlawanmu ketika bertanding, ya kamu menghormatinya dengan bersepatu. Oh iya, berarti ini soal menghormati pemain ya. Mereka itu lebih ke apa itu, menghargai pemain lah. Pemain sudah capek berjuang di lapangan, mereka juga harus berpenampilan rapi. Apakah seperti itu kan nanti berdampak positif juga ya untuk warga-warga, kan dipandang itu juga enak ya, Cok, kalau style-style seperti itu. Ya, benar sekali ya. Ultras itu terkenal dengan style yang rapi ya, bersepatu. Ada kasual juga yang branded ya, barang-barang mewah itu stylenya juga bagus sekali. Untuk dipandang masyarakat sangat positif sekali ya. Jadi nonton bola itu tidak acak-adul ya, dengan nggak pakai sepatu ya, sandal jepit dan macam-macam lah ya. Minimal itu bisa memakai sepatu itu sudah minimal, itu udah bagus. Nggak perlu kamu itu yang bermerek branded, itu tidak perlu. Kita kan menyesuaikan kantong kita saja, nggak perlu malu itu. Yang penting kita kan rapi. Nah, ini pertanyaannya, Cok, apakah bonek itu mengikuti tren tersebut? Apakah tidak, atau bagaimana menurut pandanganmu? Ya, tentunya bonek meniru tren tersebut ya. Yang saya lihat itu di Tribun Utara, Green Note itu kan rapi-rapi ya. Mereka juga yang saya lihat itu agak Italia ya mazhabnya, dengan namanya aja Green Note. Nah, itu bahasa Italia mungkin ya, campuran ya. Green itu Inggris, North itu NORD itu Italia. Oh iya, Green Note itu nama tribun ya, bukan nama supporternya. Kalau nama supporternya itu masih tetap bonek kan, Cok, itu? Ya, benar sekali. Green Note mengakui bahwa dirinya masih bonek, tidak berlepas diri dari bonek. Itu malah bagus menurut pandangan saya. Ketika di situ itu saya lihat tribun-tribun itu diisi oleh orang-orang muda, anak-anak muda yang berjiwa-jiwa kritis di situ. Ketika banyak anak-anak muda supporter itu, menurut saya itu bagus pandangan saya.
Kalau menurut pandanganmu gimana Cuk? Kalau di banyak anak muda itu Cuk? Ya saya sangat suka sekali ya ketika supporter Indonesia saat ini diwarnai oleh anak muda, karena anak muda itu suka hal-hal yang baru ya, nggak kolot kayak orang tua menurut saya. Betul sekali, mereka kan pasti mau belajar ya, masih mau meniru kultur sana, masih bisa masuk, masih mau meniru-niru lah. Nah tetapi kalau yang ditiru ini hal yang bagus saja, yang jelek ya jangan ditiru. Kalau yang jelek ditiru ya nanti klubmu sendiri yang rugi. Nah ini dampaknya ketika Tribun Greenwood hadir itu apa Cuk? Apakah membawa nama Persebaya ini bisa bagus atau nantinya membersihkan citra bonek dari stigma masyarakat yang buruk ini? Ya setidaknya bisa membersihkan citra bonek di masyarakat ya. Bonek dulu terkenal anarkis dan begini-beginilah, tapi dengan hadirnya Greenwood itu kreativitas di stadion itu sangat luar biasa dengan koreografi. Bahkan mereka bersepatu ya, hadir sebelum pertandingan. Jadi ketika kick off ya, enggak ketika babak kedua baru datang, enggak. Di sana sebelum pertandingan harus datang dengan chance 90 menit. Bahkan mewajibkan supporternya untuk berjersey ori ya, not KW. Wes bagus sekali, berarti dampaknya untuk supporter-supporter yang lainnya ya, nantinya bisa dicontoh lah itu, nanti sedikit-sedikit itu menghilangkan stigma negatif masyarakatnya. Mungkin yang agak susah itu nantinya di luar Surabaya itu ya, di luar lingkup Surabayanya itu ya seharusnya itu sadar sendiri ketika nantinya banyak supporter Persebaya ini yang sudah berpenampilan rapi, yang sudah beranu itu, nantinya mereka itu juga akan sadar sendiri. Bahkan saya lihat itu Greenwood punya berbagai bidang ya, ada event, sering mengadakan event, sering bakti sosial, bahkan mereka punya produk jurnalistik juga ya di websitenya, keren sekali. Ya seperti itu yang saya harapkan, kalau Tribun itu diisi oleh orang-orang muda, anak-anak muda kreatif, nantinya ini akan bagus sekali, dampaknya sangat terlihat sekali nantinya. Nah sedikit demi sedikit itu menghilangkan stigma negatif di masyarakat agar bisa nama bonek ini kembali berjaya seperti masa lalu. Ketika dulu itu terkenal tetet-tetetnya itu ya bisa kembali seperti itu dulu. Nah mungkin Tribun Greenwood ini yang kurang ini apa Cok kalau menurut pandanganmu? Ya mungkin kalau kurang sih menurut saya enggak sih ya harus ditingkatkan lagi kualitas dan kreativitasnya. Yang saya garis besarnya, yang saya garis bawah ini mungkin hal yang mendukung ya. Mungkin supporter-supporter di tribun lain juga bisa meniru kreativitas Greenwood. Oh iya, ketika Greenwood ini diisi oleh anak-anak muda nantinya berjiwa-jiwa kreatif ini, nanti dampaknya itu bonek bisa terkenal ya Cok ya. Gimana ini Cok? Ya kalau berbicara kreativitas itu luar biasa ya. Greenwood itu dulu pernah membuat koreo, bahkan sering diliput Ultras World ya, media dunia ya. Wow keren sekali nih. Mungkin hanya anak-anak muda ya menurut saya yang bisa membuat kreativitas sebagus ini. Betul sekali itu Cok. Bahkan saya itu sangat mengapresiasi sekali loh perjuangan bonek ini. Bisa dicek di video saya di perjuangan bonek itu saya sangat mengapresiasi ketika dia ini membangkitkan Persebaya. Saya itu mengapresiasinya itu prosesnya ini sangat keren sekali ya. Hanya orang-orang yang berjiwa kritis ya yang bisa membangkitkan sebuah klub yang dibekukan oleh federasi. Mungkin kalau yang lain susah ya menurut saya. Ini kan juga dulu kan Persebaya tidak diakui PSSI, akhirnya berusaha berpikir untuk bagaimana caranya agar Persebaya itu kembali berkompetisi dengan pikiran, dengan tenaga, dengan suaranya. Akhirnya Persebaya diakui dan bonek bisa melihat klub kebanggaannya tampil di kompetisi Indonesia, bahkan Liga 1 ya, bahkan peringkat 2 kemarin. Oh iya, harusnya tahun ini tampil di Asia ya. Nah ini saran-saran terakhir saja untuk teman-teman bonek yang sekarang yang sudah berubah ini menurut pandangan saya dan Cico ini gimana Cok? Agar stigma negatif itu hilang, itu citra di masyarakat, citra di media ini bagaimana? Kuncinya yang pintar, yang cerdas itu mendidik yang kurang. Mungkin ya saya memaklumi ketika masih ada oknum-oknum bonek yang berbuat onar ya, tapi tidak bisa dipukul rata. Bonek banyak yang berubah, terutama di Greenwood itu. Kalau yang lain mungkin ya berusaha lagi mengedukasi lah ya, mengedukasi
supporter yang lain. Menurut pandangan saya juga seperti itu, Cuk. Itu ya kesadaran diri sendiri sih, agar dicap di stigma negatifnya itu hilang, itu kesadaran diri sendiri. Saya sih nggak menyalahkan estafet, saya sih nggak menyalahkan ini itu sih hak kalian. Ketika kalian mau awe, asal jaga keselamatan diri kalian sendiri ketika seperti itu. Tapi setidaknya jangan pernah merugikan lagi dan buat stigma bonek ini baik di mata masyarakat. Oke, agar semuanya itu biar bisa melihat bonek ini supporternya ribuan, bukan cuma ratusan, bahkan jutaan bonek ada. Nah, seperti itu saja video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.